Selamat datang di Stereo Stories, tempat di mana setiap cerita punya ruang untuk didengar. Halo pendengar setia Stereo Stories, perkenalkan aku Bilkis. Dan aku Mili, kami berdua akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita yang gak cuma menghibur, tapi juga bikin kita semua merasa gak sendirian. Karena di Stereo Stories kami percaya satu hal, setiap orang punya cerita dan setiap cerita layak untuk didengar. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke segmen spesial yang paling ditunggu-tunggu. Halo Sobat Off-Rec, selamat datang di segmen Off the Record. Segmen di mana kita bakal baca confession, rahasia, atau pengalaman memalukan dari kalian yang udah dikirim ke kita. Nama Off the Record sendiri itu plesetan dari istilah yang sering dipakai buat ngomongin hal-hal di balik layar. Dan kita bikin versi kita sendiri biar makin kece dan eksklusif. Dan satu hal yang bikin segmen ini beda, di sini bukan cuma tentang rahasia Sobat Off-Rec, tapi juga tentang keberanian buat berbagi, ketawa, bahkan nangis bareng. Nah, hari ini kita punya 2 cerita yang siap bikin kalian ngerasain berbagai macam emosi. Yang pertama, bikin hatinya. Yang kedua, seru dan lucu. Siap-siap ya Sobat Off-Rec, karena disinilah setiap cerita layak untuk didengar. Dan Off the Record sebentar lagi akan dimulai. Langsung aja kita mulai dengan cerita pertama. Nih ada cerita dari salah satu Sobat Off-Rec kita yang mau berbagi pengalaman. Halo, aku mau cerita dikit nih. Ayo kita dengerin Sobat Off-Rec. Semalam aku akhirnya memberanikan diri buat ngehubungin mantanku setelah 3 bulan kita putus. Kenapa aku betah nunggu sampai 3 bulan? Soalnya perpisahan kita tuh benar-benar gantung. Cuma gara-gara ego dan emosi sesaat doang. Kita gak pernah benar-benar ngomong kata putus atau selesai waktu itu. Pas terakhir ketemu, dia bilang kalau dia tuh cuma butuh waktu buat sendiri dulu. Nah ini nih yang berbahaya Sobat Off-Rec. Kalimat butuh waktu sendiri dulu sering kali ditafsirin beda-beda. Iya, kadang itu tuh beneran butuh waktu sendiri, tapi kadang juga itu tuh cara halus buat bilang, aku mau move on. Nah, Sobat Off-Rec ini tuh malah milih percaya yang pertama. Kalimat itu yang bikin aku yakin banget kalau hubungan ini tuh cuma lagi rehat sebentar, bukan selesai. Selama 3 bulan itu, asli aku gak pernah mau buka hati buat siapa-siapa. Tiap ada yang ngedeketin, selalu aku tolak halus, karena ngerasa aku masih harus jaga hati dan nungguin dia balik. Aku rajin banget ngebacain chat lama kita, ngitungin hari, dan yakin banget kalau emosi kita tuh udah adem, kita bakal barengan lagi. Aduh, 3 bulan nunggu, baca chat lama, nolak orang lain. Ini tuh komitmen banget Sobat Off-Rec. Iya, dia udah ngasih segalanya buat nunggu padahal. Sampai akhirnya, semalam aku memberanikan diri buat nelfon dia. Pas diangkat, suaranya tuh masih sama persis. Ramah, hangat, dan bikin tenang banget. Di situ aku langsung lega, makin pede kalau perasaan dia aku tuh emang gak pernah berubah. Makanya dengan santai aku bilang, kayaknya kita udah cukup tenangnya deh. Coba kita usahain sekali lagi yuk. Oh no, aku deg-degan nih. Tapi dia malah hening agak lama sebelum akhirnya jawab pelan banget. Maaf ya, bukannya aku gak mau, tapi minggu depan aku udah mau lamaran. Makasih ya udah mau pernah ada di hidup aku. Astaga, minggu depan aku udah mau lamaran. Itu berat banget Sobat Off-Rec. Aku aja yang bacanya ikut ngerasa nyesek Mil. Seketika badanku langsung lemes. Di situ aku baru sadar, selama 3 bulan itu aku doang yang sibuk jaga hati dan nungguin dia pulang. Padahal di sana dia udah sibuk nata masa depan bareng orang lain. Aku gak cuma kehilangan dia, tapi aku juga sadar kalau selama ini aku cuma kegeeran sama harapan semu yang aku buat sendiri. Sobat Off-Rec, aku turut ngerasain sakitnya. Cerita ini tuh sebenarnya nyerang banget Sobat Off-Rec karena banyak dari kita mungkin pernah ada di posisi yang sama. Posisi di mana kita milih buat nunggu, sementara orang yang kita tunggu ternyata udah jalan duluan. Dan yang paling sakit dari cerita ini nih Mil, dia tuh gak pernah tahu kalau selama 3 bulan itu dia cuma berharap sama sesuatu yang ternyata gak pernah ada. Tapi satu hal yang perlu kita apresiasi dari Sobat Off-Rec kita ini, dia berani nanya, dia berani memastikan. Iya, daripada terus-terusan di posisi gak jelas, dia milih buat berani nelpon dan nanya langsung. Emang hasilnya sakit sih, tapi setidaknya dia dapat jawaban dan dia bisa mulai move on beneran. Kadang kita tuh takut banget buat nanya atau konfirmasi sesuatu karena takut jawabannya gak sesuai harapan. Tapi percaya deh Sobat Off-Rec, ketidakjelasan itu lebih nyakitin daripada penolakan yang gamblang. Setidaknya kalau udah jelas kita tahu harus gimana. Dan buat Sobat Off-Rec yang udah cerita tadi, kamu berani banget, kamu kuat, dan percayalah semua yang kamu rasa sekarang adalah bagian dari proses. Sakit, iya, tapi gak selamanya kamu akan ngerasa kayak gini. Time heals Sobat Off-Rec.
Nah, Sobat Ovrek, kalau cerita pertama tadi lumayan bikin sedih, sekarang saatnya kita ganti suasana dulu ya. Setuju, kita switch mood dulu biar gak terus-terusan nyes. Cerita kedua kali ini benar-benar beda 180 derajat. Wah, cerita tentang apa tuh Mil? Jadi penasaran aku. Tentang pengalaman pas awal-awal masuk kampus nih, gak usah pakai lama, aku langsung bacain aja ya ceritanya. Oke, ini ada cerita dari Sobat Ovrek kita yang inisialnya N. Katanya begini, halo Sobat Ovrek, aku mau cerita momen yang gak bakal pernah aku lupain pas baru-baru jadi maba. Jadi, pas hari pertama masuk kuliah, aku datang sendirian gara-gara belum dapat temen. Pas lagi celingukan di kantin, aku ngeliat ada cewek ramah banget lagi duduk sendiri sambil scroll handphone. Tanpa mikir panjang, aku nyamperin dia terus langsung nyapa. Hai, kamu maba juga ya? Aku N, salam kenal. Kita temenan yuk biar gak ngenes banget sendirian. Hahaha, tapi effort maba hari pertama emang gini sih, inisiatifnya tuh perlu diacungi jempol. Si cewek ini sempet kaget tapi senyum dan jawab, Hai, aku El, salam kenal ya. Wajib tahu, aku langsung lega banget. Kita langsung lanjut ngobrol panjang lebar. Aku cerita asal daerah, alasan milih jurusan, sampai ngeluhin acara ospek yang bikin badan-badan remuk. Pas mau pisah, aku bilang, besok ketemu lagi di sini ya. Terus dia jawab, oke, insya Allah. Kamu kelas A ya? Aku kelas Z. Aku langsung bales, iya, aku kelas A. Dalam hati mikir, beda kelas dikit gak apa-apa lah ya. Yang penting dapet teman. Tunggu, kelas J? Jauh amat rentangnya dari A ke Z. Tapi si An ini tuh tetap lempeng aja ya. Nah, dengerin dulu. Besoknya, aku nyamperin dia lagi di kantin di jam yang sama. Pas lagi asik curhat, tiba-tiba temennya nyamperin terus nanya, El, ini siapa? Teman kamu? Si El ini malah ketawa santuy terus bilang, ini N, maba yang aku ceritain kemarin. Lucu banget, dia kira aku maba juga. Aku yang denger langsung ngeblank. Loh, kamu bukan maba? Loh, wait, bentar-bentar. Bukan maba. Si El makin ketawa terus bilang, maaf ya En, aku tuh cutting semester 5. Muka aku langsung merah padam. Bayangin 2 hari berturut-turut aku curhat capek ospek dan takut dosen ke cutting yang udah melanglang buana di kampus itu. Ya ampun, semester 5. Malunya nembus ke ubun-ubun sih itu. Untungnya si El baik banget, dia malah bilang, santai aja En, aku malah seneng dengerinnya. Ngingetin aku pas maba dulu, yuk tak anterin jalan-jalan keliling kampus. Akhirnya kita malah temenan sampai sekarang. Tapi tetap aja momen kepedean ngobrol sama cutting selama 2 hari itu gak bakal pernah aku lupain. En, jujur, kamu pas sadar langsung pengen pindah planet gak sih? Pasti langsung pengen pura-pura amnesia detik itu juga, lucu banget asli. Aduh Sobat Oprek, ini tuh jenis momen thanksin yang kalau kita ingat pas mau tidur, pasti bikin langsung ketawa kaget sendiri. Asli, bayangin lagi seru-serunya ngomel capek ospek, yang dengerin ternyata sepuh kampus yang udah kenyang asam garam dunia perkuliahan. Tapi hikmahnya jelas banget nih dari cerita Sobat Ed ini. Kita tuh jangan gampang nyerah orang yang mukanya awet muda tuh pasti seangkatan sama kita. Pelajaran berharga, lain kali sebelum curhat panjang lebar, mending tanya dulu kakak angkatan berapa biar nggak kena mental di akhir. Tapi keren sih KL ini baik banget, bukannya bikin canggung malah langsung dirangkul terus diajak keliling kampus. Bener banget, kira-kira N besoknya masih berani nyapa KL lagi nggak ya? Nah Sobat Ovrek, kita udah denger 2 cerita hari ini. Yang pertama ngajarin kita pentingnya ketegasan biar gak terjebak di ketidakjelasan. Yang kedua ngajarin kita kalau momen canggung atau salah paham itu sebenarnya hal biasa yang bikin hidup lebih berwarna. Tapi satu penting. Nah Sobat Ovrek, kita udah denger 2 cerita hari ini. Yang pertama ngajarin kita pentingnya ketegasan biar gak terjebak di ketidakjelasan. Yang kedua ngajarin kita kalau momen canggung atau salah paham itu sebenarnya hal biasa yang bikin hidup lebih berwarna. Tapi satu pesan penting dari keduanya, jangan pernah takut buat melangkah dan berani. Berani buat nanya, berani buat memastikan, berani berinisiatif, dan berani buat ketawa bareng sama masa lalu. Sekarang giliran kalian Sobat Ovrek, punya pengalaman serupa atau cerita seru lainnya? Kirim ke kita di IG, WA, atau Line, kita jamin identitas kalian aman. Karena di Off The Record, bukan cuma tentang rahasia, tapi tentang keberanian. Oke, segitu dulu segmen Off The Record kita kali ini. Tetap di Stereo Stories, because every story deserve to be heard. Jangan kemana-mana, karena masih ada segmen seru lainnya. Dadah Sobat Ovrek! Wah, seru banget ya ceritanya. BTW, makasih banget ya buat yang udah kirim confess-nya ke Off The Record. Iya ya Kai, seru banget dengerin cerita-cerita kalian tadi. Tapi ngomong-ngomong cerita, jadi keinget sesuatu deh. Nah, apaan tuh? Kalau tadi kita dengerin cerita kalian, gimana kalau sekarang kita gantian kita yang cerita?
Lah, cerita apaan? Ya cerita kita dong sebagai anak Ilkom. Oh iya benar, udah waktunya masuk segmen kita. Nah bener, jadi kalau tadi off the record isinya confess kalian, sekarang gimana kalau kita gantian kita yang confess? Boleh banget. Siap-siap ya, karena Sebagai anak Ilkom, sebagai anak Ilkom kenapa? aku cuma mau bilang capek. Hah? Emang ada apa sih? Capek karena dianggap harus selalu bisa ngomong, harus selalu paham teori komunikasi pas lagi ada masalah di circle pertemanan, sama harus jadi tempat curhat semua orang. Lah, kok jadi curhat beneran gini sih? Makanya, ini kan segmennya emang buat itu. Namanya juga sebagai anak Ilkom. Oh iya bener. Jadi di segmen ini kita bakal buka-bukaan soal suka duka jadi mahasiswa komunikasi, bukan teori-teori berat, tapi hal-hal receh yang sebenarnya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan tagline-nya, teori jalan, baper tetap jalan. Nah, itu dia, pas banget. Oke, karena hari ini kayaknya bakal panjang banget ya curhatannya, gimana kalau kita siap-siap dulu? Sama siapin cemilan dulu Gih, biar betah dengerin kita. Nah, kalau gitu boleh gak sih Kel aku yang curhat duluan? Boleh dong Kai, aku dengerin. Sebagai anak Ilkom, aku tuh paling sebel deh kalau lagi ada masalah kecil sama teman, terus orang-orang di sekitar malah bilang, lah kan kamu anak Ilkom. Harusnya bisa nyelesain masalah komunikasi kayak gini dong. Ih, itu dia. Padahal belajar teori komunikasi sama pas dipraktekinnya tuh beda banget emosinya. Iya kan, bener banget. Kayak aku tuh tahu kok apa itu konflik interpersonal. Kayak aku tahu caranya resolve konflik secara teori. Tapi ya pas lagi baper ya tetap aja gak sih pengen diem-dieman dulu kayak 3 hari, 2 hari. Iya, relate banget. Teori jalan, praktek mah tetap beda cerita. Iya kan, terus lucunya lagi ya. Kalau aku lagi diem-dieman itu, temen aku tuh malah bilang kayak, aneh deh kamu, anak Ilkom kok komunikasinya jelek. Lah kan kamu lagi baper, bukan lagi ujian teori. Nah itu maksud aku kayak, aku tuh paham teori guys, tapi aku bukan berarti anti baper juga. Bener-bener beban moral tambahan itu mah. Nah kalau aku kayak gitu, kalau kamu kayak gimana? Ada nih Kai, giliran aku ya yang curhat. Apa tuh? Jadi aku kan ikutan organisasi. Nah setiap kali ada acara atau kepanitiaan, aku hampir selalu didaftarin ke divisi acara atau MC dadakan. Wah pasti bilangnya kayak, kan kamu anak Ilkom biasa tampil. Jadi kamu aja ya yang pegang mic. Ih iya persis banget. Padahal aku daftar organisasi itu buat belajar manajemen event atau bikin konten, bukan buat jadi MC terus-terusan. Iya kan? Mana kamu tuh jadi kayak wajah tetap organisasi gitu. Padahal kan gak pernah daftar jadi wajah organisasi. Itu dia. Dan biasanya roundannya belum fix, tapi aku udah disuruh pegang mic duluan. Wah itu sih improvisasi tingkat dewa ya. Itu mah udah bukan public speaking lagi namanya, tapi survival. Terus Kel, belum lagi kalau misalkan tiba-tiba ada masalah teknis pas acara, terus jadi semua orang tuh kompak noleh ke kamu. Iya lagi. Terus ngomongnya, kamu handle ya, kamu kan anak Ilkom, biasa mikir cepet. Wah padahal dalam hati kayak, ini tuh masalah teknis bukan masalah komunikasi. Jadi sama-sama panik tapi harus tetap kelihatan tenang depan peserta. Itu sih menurut aku namanya bukan komunikasi krisis lagi ya, itu kayak udah acting dadakan lah. Nah Kel, aku juga sering banget nih ditanyain sama keluarga aku, sama tetangga aku. Ditanyain apa tuh? Kayak abis lulus, Kayla mau kemana nih? Kan Kayla Ilkom, mau jadi MC, penyiar, atau announcer? Ya padahal kan banyak banget jalurnya. Iya kan? Padahal ada yang mau ke digital marketing, ada yang ke PR, ada yang ke riset, ada yang ke produksi konten, terus ada yang ke media planning, kayak macam-macam gitu kan? Iya tapi tetap aja gak sih pertanyaannya balik ke situ lagi. Iya kan, mana nanti akhir-akhir tuh kayak ya udah kalau gitu jadi penyiar radio aja, kan udah bisa ngomong. Iya padahal kita di sini juga karena emang minat bukan karena dipaksa jurusan. Nah itu bener. Jadi buat yang masih sering ditanya kayak gitu juga, Kalian gak perlu jawab sesuai ekspektasi orang. jawab aja sesuai minat sendiri. Bentar Kai, sebelum ditutup ada satu lagi nih. Apa tuh? Sebagai anak Ilkom, aku tuh sering banget ditanya hal-hal random yang sebenarnya gak ada hubungannya sama sekali sama jurusan. Kayak apa contohnya? Kayak gini nih, menurut teori komunikasi kenapa ya pacarku jarang jawab chat? Itu mah bukan teori lagi gak sih Kel? Itu mah kayak udah curhat percintaan. Iya kan, tapi tetap aja aku dituntut jawab pakai istilah-istilah kayak noise, feedback, sama gangguan komunikasi. Terus nanti akhir-akhirnya kayak gini kayak, ya udah jadi kesimpulannya dia lagi sibuk atau emang lagi nggak niat aja, pasti gitu.
Iya, itu mah bukan ranah teori komunikasi lagi, tapi ranah baper. Bener juga, tapi ya gitu Kel, orang-orang tuh kadang taunya karena kita anak ilkom, ya kita paham sama semua hal yang berhubungan sama ngomong, chat, sampai hubungan asmara. Padahal kita juga masih belajar, bukan udah jadi ahli semua. Jadi buat kalian yang sesama anak ilkom atau yang sering ngalamin diekspektasiin kayak gini juga, Kalian gak sendirian kok, kita semua sama-sama belajar teorinya, tapi tetap struggle kok di prakteknya. karena emang gitu kan. Karena teori jalan, baper tetap jalan. Dan itu dia curhatan hari ini di segmen sebagai anak ilkom. Makasih ya yang udah nemenin kita ngobrol sampai akhir. Sampai ketemu di curhatan berikutnya. Dadah. Nah, itu dia obrolan asik tentang isu-isu anak ilkom yang pasti relate sama beberapa sobat di sini. Selanjutnya, sampai nih kita di segmen Ngalur. Biar lagu aja deh yang ngomong. Halo-halo sobat ngalur. Aku Dila. Dan aku Aifa, kita yang bakal menemani kalian di segmen ngalur kali ini. Nah, kira-kira di sini ada gak sih sobat ngalur lagi di tahap naksir banget sama orang? Dan itu gue banget nih masa jomblonya doi. Sampai pada akhirnya kalian deket dan kelihatannya sih si doi suka ya, atau yang biasanya orang sebut butterfly era. Bener banget Aifa, kalau orang lagi di fase butterfly era, apalagi udah ditunggu-tunggu, siapa sih yang gak jadi seneng, sumringah, bahkan kalau salting nih bisa tiba-tiba nyapu satu rumah kali. Tapi ya Dil, kalau udah salting-salting gitu pasti pengen gak sih buat mulai jalin hubungannya? Apalagi kalau udah deket, rasanya pengen langsung diajak pacaran deh. Aduh, kalau udah sampai di tahap itu, aku punya nih rekomendasi lagu yang pas banget buat sob ngalur yang lagi butterfly era supaya mau ngajak pacaran. Sampai nanya, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Itu dia lagu dari Hi-Fi. Indah banget ya kalau lagi butterfly era, rasanya dunia tuh adem terus. Apalagi kalau akhirnya jadi nih sama si doi. Indah banget sih, tapi gimana ya kalau ternyata di tengah jalan malah bikin bingung karena sikap doi yang tiba-tiba berubah. Rasanya pasti bikin mikir dan bertanya-tanya sama diri sendiri, bahkan sampai overthinking. Kali ini aku punya lagu yang relate sama sob ngalur yang lagi overthinking sampai nanya, aku nganggu dia gak ya selama ini? Nah, kali ini kita akan ditemani oleh Reality Club, ini dia Am I Bothering You? Overthinking sambil ditemenin sama lagu yang relate emang jadi salah satu buat deskripsi ini ya sih. Bener banget Dil, emang lebih ngerasa kalau diwakili sama lagu-lagu yang wakilin tahap-tahap PDKT sama doi. Selain itu ada juga nih Aifa yang tadinya udah overthinking ternyata semua cuma salah paham aja dan akhirnya berakhir dengan baik. Tapi gimana kalau ternyata memang bukan si doi orangnya? Buat sob ngalur yang merasa kisahnya berawal dari penuh kebahagiaan lalu tiba-tiba digantung tanpa kepastian sampai akhirnya harus kandas di tengah jalan. Rasanya pasti gak mudah ya, apalagi kalau pengalaman itu bikin kamu jadi hopeless romantic. Ngerasa kok kisahku begini lagi ya, sampai akhirnya memilih untuk menutup hati buat siapapun. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, single terbaru dari Tulus yang berjudul Teh Hijau mungkin bisa jadi teman yang paling mengerti perasaanmu. Lagu ini sekaligus menjadi penutup perjalanan kita di segmen Ngalur hari ini. Terima kasih banyak kepada sob ngalur yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Semoga setiap cerita dan lagu yang kami bawakan hari ini bisa menemani perjalanan kalian, atau bahkan mewakili perasaan yang selama ini sudah diungkapkan lewat kata-kata. Akhir kata dari kami, aku Aifa. Dan aku Dila, kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Ngalur hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.